Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi selalu kesehatan. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pada pelajaran ke-12 ini, kita akan membahas 4 hal, yaitu pembahasan pertama, bagaimana caranya membuat page break. Pembahasan kedua, bagaimana caranya membuat section breaks. Pembahasan ketiga, jenis lain dari breaks. Pembahasan keempat, bagaimana caranya menghapus breaks. Langsung saja, kita masuk ke pokok pembahasan. Pembahasan pertama, bagaimana caranya membuat page break. Ketika Anda bekerja pada sebuah dokumen dengan banyak halaman, mungkin ada saat-saat ketika Anda ingin mengatur bagaimana aliran teks. Breaks dapat membantu dalam hal ini. Ada banyak jenis breaks untuk dipilih, tergantung pada apa yang Anda butuhkan, termasuk page breaks, section breaks, dan column breaks. Cara UNTK membuat page break, yaitu: pertama, tempatkan titik penyisipan, di mana Anda ingin membuat page break. Dalam contoh kita akan menempatkannya di awal judul. Kedua, pada tab Insert, klik perintah page break. Anda juga dapat menekan Ctrl+Enter pada keyboard Anda. Kedua, page break akan dimasukkan ke dalam dokumen. Secara default, breaks tidak terlihat. Jika Anda ingin melihat breaks dalam dokumen Anda, klik perintah Show Hide pada tab Home. Pembahasan kedua, bagaimana caranya membuat section breaks. Section breaks menciptakan sebuah penghalang antara bagian yang berbeda dari dokumen, yang memungkinkan Anda untuk memformat setiap bagian secara independen. Misalnya, Anda mungkin ingin satu bagian memiliki 2 kolom, namun tidak untuk seluruh dokumen. Pada section breaks, memiliki 3 pilihan untuk bisa Anda gunakan, yaitu: pertama, next page. Opsi ini memasukkan section breaks dan memindahkan teks setelah breaks ke halaman berikutnya dari dokumen. Kedua, continuous. Opsi ini memasukkan section breaks dan memungkinkan Anda untuk bekerja pada halaman yang sama. Ketiga, event page dan out page. Opsi ini menambahkan bagian breaks dan memindahkan teks setelah breaks ke halaman genap atau ganjil berikutnya. Pilihan ini mungkin berguna ketika Anda ingin memulai bagian baru pada halaman genap atau ganjil, misalnya sebuah bab baru dari buku. Cara untuk menyisipkan section breaks pada dokumen, yaitu: dalam contoh kita
kita akan menambahkan section breaks untuk memisahkan paragraf dari daftar 2 kolom. Caranya yaitu, pertama, tempatkan titik penyisipan, di mana Anda ingin membuat breaks. Dalam contoh kita akan menempatkannya pada awal paragraf, yang ingin kita pisahkan dari format 2 kolom. Kedua, pada tab Page Layout, klik perintah Breaks, kemudian pilih breaks bagian yang diinginkan, dari menu drop-down. Dalam contoh kita akan pilih Continuous. Sehingga, paragraf kita tetap pada halaman yang sama seperti kolom. Ketiga, sebuah bagian breaks akan muncul dalam dokumen. Keempat, teks sebelum dan setelah breaks bagian, sekarang dapat diformat, secara terpisah. Dalam contoh kita akan menerapkan format 1 kolom pada paragraf, yang lain, pemformatan akan diterapkan, ke bagian saat ini, dalam dokumen. Dalam contoh kita, teks di atas breaks bagian menggunakan format 2 kolom, sedangkan paragraf di bawah ini menggunakan format 1 kolom. Pembahasan ketiga, jenis lain dari breaks. Bila Anda ingin memformat tampilan kolom, atau memodifikasi teks wrapping, di sekitar gambar, Word menawarkan tambahan pilihan breaks yang dapat membantu. Pertama, kolom. Ketika membuat beberapa kolom, Anda dapat menerapkan kolom breaks, untuk menyeimbangkan penampilan kolom. Teks apapun yang mengikuti kolom breaks, akan dimulai pada kolom berikutnya. Kedua, teks wrapping. Ketika teks telah melingkupi seluruh gambar atau objek, Anda dapat menggunakan teks wrapping breaks, untuk mengakhiri pembungkus dan mulai mengetik, pada baris di bawah gambar. Kedua, pada tab Page Layout, klik perintah Breaks, kemudian pilih breaks bagian yang diinginkan, dari menu drop-down. Dalam contoh kita akan pilih Continuous. Sehingga, paragraf kita tetap pada halaman yang sama seperti kolom. Ketiga, sebuah bagian breaks akan muncul dalam dokumen. Keempat, teks sebelum dan setelah breaks bagian, sekarang dapat diformat, secara terpisah. Dalam contoh kita akan menerapkan format 1 kolom pada paragraf. Yang lain, pemformatan akan diterapkan, ke bagian saat ini, dalam dokumen. Dalam contoh kita, teks di atas breaks bagian menggunakan format 2 kolom, sedangkan paragraf di bawah ini menggunakan format 1 kolom. Pembahasan keempat, bagaimana caranya menghapus breaks. Secara default, breaks tersembunyi. Jika Anda ingin menghapus breaks, pertama-tama Anda harus menampilkan breaks dalam dokumen Anda. Caranya yaitu, pertama, pada tab Home, klik perintah Show ID. Kedua, pastikan lokasi breaks mana yang ingin Anda hapus. Kemudian, menempatkan titik penyisipan pada awal breaks. Ketiga, tekan tombol Delete, kemudian, breaks akan dihapus dari dokumen.
Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa pada pelajaran berikutnya. Terima kasih.